Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis SEM. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Getorik Madani dari kelas B Bisnis Digital. Langsung saja kita ke penjelasan ya. Analisis SEM atau sering kita sebut Structural Equation Modeling dengan judul penelitian pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan masyarakat Gen Z di Garut ya. Mungkin lanjut saja, metode analisis SEM dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada outer model, yang kedua ada inner model ya. Oke. Nah, untuk outer model bisa kita artikan sebagai model pengukuran atau cara mengecek kualitas data, sedangkan inner model adalah model hubungan atau cara mengecek hubungan antar variabel. Nah, mungkin kita akan lanjut. Untuk tools yang kita gunakan adalah Smart PLS ya. Nah, langsung saja kita buka. Nah, di sini ada tugas SEM. Langsung saja kita buka. Nah, boleh dilihat, kita buka saja tugas SEM-nya ya. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan data ya. Langsung saja kita hitung menggunakan PLS di atas ya, PLS SEM algorithm ya. Nah, pakai yang paling atas itu. Kemudian lanjut ke ini start. Nah, boleh dilihat ya teman-teman sekalian. Lanjut ya. Nah, di sini kita menggunakan outer model ya. Boleh sedikit penjelasannya. Nah, di sini boleh dilihat ya, literasi keuangan sebagai X1, gaya hidup sebagai X2, perilaku keuangan sebagai Y atau variabel terikat ya. Nah, lanjut. Nah, boleh dilihat ya. Nah, ini merupakan data-data yang sudah kami masukkan. Nah, di sini kita menggunakan outer model ya, uji validitas. Nah, uji validitas yang kami gunakan adalah validitas konvergen. Nah, boleh dilihat. Nah, di sini kita menggunakan outer loading ya. Nah, di sini udah ada seperti bisa kita lihat di sini data yang telah kita masukkan ada 0,6 ya. Di sini kebanyakan 0,6. Nah, sedangkan aturan dari uji validitas dari outer model ini semua data itu harus lebih dari 0,7 ya. Tetapi data-data ini bisa dikatakan valid ya karena lebih dari 5 ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke konvergen ya. Sebentar saya ini dulu lihat-lihat dulu ya. Mananya ke bawah. Nah, ini udah muncul ya. Ya, boleh kita lihat di sini. Lanjut saja kita ke Crown Batch Alpha ya. Nah, mungkin lanjut di sini ya. Lanjut kita cari. Nah, ini adalah Crown Batch Alpha. Nah, Crown Batch Alpha-nya di sini boleh dilihat ada yang 0,5 dan 0,7 lebih. Seperti yang dikatakan tadi, sesuai peraturan ya, yang 0,5 sama 0,7 itu bisa dikatakan valid karena ada ketentuan yang telah kita sebutkan tadi ya. Nah, mungkin lanjut saja. Nah, kita lanjut saja. Boleh lah kita lihat dulu. Nah, di sini data-data yang sudah kita kumpulkan ya. Nah, di sini nilainya lebih dari 0,5. Nah, mungkin kita lanjut saja ke R square ya, atau uji
determinasi. Nah, boleh kita lihat di sini. Nah, kalau R square kurang dari 0,25 itu bisa dikatakan lemah ya. Sedangkan R square lebih dari 0,5 atau 0,7 itu bisa dikatakan kuat dan cukup valid ya. Nah, boleh kita lihat di sini. Ini kalau kurang dari 0,25 maka dikatakan lemah ya. Nah, jadi R square ini menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh terhadap variabel terikat terhadap variabel bebas ya. Jadi semakin besar R square-nya maka semakin kuat gitu pengaruhnya terhadap variabel-variabel yang terikatnya ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin lanjut saja kita ke path koefisien. Nah, lanjut kita ke path koefisien atau koefisien jalur. Kita buka. Nah, hasil uji di sini menunjukkan bahwa nilai path koefisien pada variabel literasi keuangan sebesar 0,594. Semakin mendekati nilai dan bernilai positif, itu artinya variabel literasi keuangan memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel perilaku keuangan. Sedangkan nilai P koefisien pada variabel gaya hidup yaitu 0,109, yang artinya bahwa variabel ini masih memiliki pengaruh terhadap variabel perilaku keuangan, namun tidak sebesar variabel literasi keuangan. Nah, kita lanjut ke uji R ya. Nah, sebentar. Nah, boleh kita lanjut ke uji R atau uji prediktif. Ini digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan apabila nilai Q square lebih dari 0, maka model memiliki relevansi prediktif. Sementara jika nilai RQ square lebih kecil dari 0, maka model kurang memiliki relevansi prediktif. Maka semakin tinggi nilainya, maka semakin baik juga model memprediksi variabel terikat. Bisa kita lihat bahwa boleh kita lihat bahwa model memiliki relevansi prediksi. Jadi hasil uji ini menunjukkan nilai Q square pada variabel perilaku keuangan sebesar 0,092, yang artinya bahwa model sudah memiliki relevansi prediksi yang cukup kuat. Lanjut, sekarang kita uji nilai goodness ya. Nah, nilai goodness ini sebesar 0, Nah, mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.